Salam, selamat pagi pendengar setia BCD dimanapun berada. Kita sungguh bersyukur atas kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, atas kesempatan hidup yang masih dipercayakannya. Saya Pendeta Cocon Bisanen yang melayani di wilayah Resort GKI Perenggian akan membawa perenungan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Ulangan pasal 12 ayat 29 sampai dengan 32 dengan perikop peringatan terhadap penyembah berhala dan ibadah yang sesat. Yang demikian bunyinya. Apabila Tuhan Allahmu telah melenyapkan dari hadapanmu bangsa-bangsa yang daerahnya kau masuki untuk mendudukinya, dan apabila engkau sudah menduduki daerahnya dan diam di negerinya, maka hati-hatilah supaya jangan engkau kena jerat dan mengikuti mereka setelah mereka dipunahkan dari hadapanmu. Dan supaya jangan engkau menanya-nanya tentang Allah mereka dengan berkata, bagaimana bangsa-bangsa ini beribadah kepada Allah mereka? Aku pun mau berlaku begitu. Jangan engkau berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu. Sebab segala yang menjadi kekejian bagi Tuhan, apa yang dibencinya, itulah yang dilakukan mereka bagi Allah mereka. Bahkan anak-anaknya laki-laki dan anak-anaknya perempuan dibakar mereka dengan api bagi Allah mereka. Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Janganlah engkau menambahinya ataupun menguranginya. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, sahabat BCD yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bangsa Israel merupakan bangsa yang memiliki hubungan khusus dengan Tuhan. Tuhan mengadakan suatu perjanjian dengan bangsa Israel. Tuhan menjanjikan tanah dan berkat, dan bangsa Israel beserta keturunannya akan menjadi bangsa yang besar. Melalui perjanjiannya dengan bangsa Israel, Tuhan ingin menyatakan dirinya, membawa berkat dan keselamatan kepada seluruh dunia. Ulangan pasal 12 ayat 29 sampai dengan 32 ini merupakan sebuah peringatan kepada bangsa Israel untuk berhati-hati ketika nantinya memasuki tanah perjanjian yang telah Tuhan janjikan kepada mereka, yakni tanah Kanaan. Karena bangsa-bangsa yang menduduki daerah itu beribadah dan menyembah kepada berhala, Tuhan tidak ingin bangsa Israel terpengaruh, kena jerat dan mengikuti kepercayaan mereka untuk beribadah kepada berhala. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, sehingga harus mengatur hidupnya sesuai dengan kedudukannya sebagai bangsa yang hanya menyembah kepada Tuhan saja. Tuhan ingin bangsa Israel setia terhadap perintah dan ketetapannya. Bapak, Ibu, sahabat BCD yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana Tuhan mengingini bangsa Israel berlaku setia, demikian pula dengan kita pada saat ini. Tuhan tahu kelemahan dan kecenderungan hati kita manusia yang suka membanding-bandingkan keadaan, sehingga kita dengan mudah dapat menyimpang dari peraturan yang ditetapkan Tuhan untuk ditaati dengan setia. Kesetiaan kepada perintah, hukum, dan ketetapan Tuhan ditentukan oleh kesadaran dan kesediaan untuk mematuhinya, bukan karena paksaan. Kesetiaan kepada Tuhan berarti berkomitmen untuk terus mengasihi Tuhan dalam segala keadaan. Seseorang dapat mengasihi, tetapi belum tentu ia setia. Dan orang yang setia pastilah berkomitmen untuk mengasihi. Sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, kita diingatkan untuk tidak hanya mengasihi Tuhan, melainkan berkomitmen untuk setia dalam mengasihi Tuhan. Melalui nas hari ini, kita diingatkan akan tanggung jawab iman kepada Tuhan. Tidak hanya menerima identitas sebagai orang Kristen, tetapi menghidupi identitas itu. Menghidupi identitas sebagai orang Kristen berarti bergantung sepenuhnya
kepada Tuhan. Kebergantungan kepada Tuhan sepenuhnya membuat seseorang memiliki pengertian dan pengenalan yang benar mengenai siapa itu Tuhan, sehingga memiliki dasar yang kuat untuk memelihara imannya agar tetap menyembah kepada Tuhan, bahkan melakukan perintah dan ketetapannya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, syukur dan terima kasih kami naikkan kepadamu karena pada hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, di mana di dalamnya Engkau menghendaki hidup kami untuk selalu setia dalam situasi apapun yang kami hadapi. Teguhkan iman kami ketika kami digoda, mampukan kami untuk dapat melawan dengan pertolongan Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.